dicontohin gitu kan kita udah tahu gitu, jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak kok. Jadi sekarang cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya, gimana cara jadi ibu yang didengar, gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya. Mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, ya tadi kita udah ngobrol sama mamanya. Saya izin ngobrol sama papanya boleh ya? Saya izin turun sebentar, saya izin dulu Bapak Ibu turun. Langsung pengen ngobrol sama papanya Rafathar dan juga Cipuk. Apa kabar? Rumah Adama. Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Sini mau ngomong. Halo. Lagi sibuk? Halo. Terima kasih juga kepada Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari karena benar banget. Setelah COVID ini juga pasti kita banyak lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Karena kalau bakteri apalagi kayak kemarin Rayanza juga baru sembuh. Jadi benar-benar tadi dikatakan sama Allah, jadi benar juga karena memang sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya benar. Luar biasa. Jadi sela-sela kesibukan yang gak bisa habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain belajar bareng, asuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rafathar, untuk main gadget juga. Kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Iya, sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau weekdays, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerjain PR belum atau apa belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling sering. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Diki ya. Biasanya papa-papa suka kendor. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk papa Raffi. Di sini kayak Cipu masih asik main deh, gak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya kalau ngobrol di kampus 2023 ini. Lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Jadi kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain. Kita udah bahas juga bahwa permainan bagus, harus kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah mainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena tentunya tipe-tipe permainan macam-macam. Mulai dari outdoor, kita tahu outdoor itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan. Ya pastinya salah satunya dengan contohin. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Oke, dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya, kalau sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu, kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain
dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan tuh buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu. Dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Afi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini, hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya hari cuci tangannya ya. Tapi hari ini masih cuci rangkaian tangan acaranya. sebenarnya itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain. Karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan harus cuci tangan harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu, sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti pengen cuci tangan gitu karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air tuh suka jadinya kayak belum bersih gitu kayak lengket walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja. Tapi kalau ada toilet ada kamar mandi ya pasti kita pengen cuci tangan kayaknya lebih udah terbiasa gitu tangannya bersih gitu. Jadi artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya bagi kita? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih supaya buat tindakan preventif nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakit. Kak Gigi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali 2 kali. Selain mencontohkan juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin ayo cuci tangan dulu sebelum makan cuci tangan dulu abis main cuci tangan dulu itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian karena kan kita kadang-kadang juga suka ya namanya manusiawi ya lupa gitu. Jadi artinya dengan Rayanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih Ya pastilah semuanya pasti menjaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa Rayanza peningkatan kesehatannya mungkin dari yang kedua kesehatan menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih. Nggak, ya semuanya gitu dari makanannya. Salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan juga. Oke, siap abang-abang. Belajar sampai kejar nggak bagi dia? Sempat kejar nggak bagi kemarin 40 Kayaknya nih hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang. Thank you. Siap, terima kasih. Makasih ya Raffi. Adalah nggak dicontohin itu kan kita udah tahu gitu jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak kok dari sekarang cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya gimana cara jadi ibu yang didengar gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, kita udah ngobrol sama mamanya. Saya izin ngobrol sama papanya boleh ya? Saya izin turun sebentar, saya izin dulu bapak ibu turun. Langsung pengen ngobrol sama papanya Rafathar dan juga Cipuk. Apa kabar? Rumah Adama. Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir mangga. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sama Rayanza. Rayanza, sini mau ngomong. Halo. Lagi sibuk? Halo. Terima kasih juga kepada Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari karena benar banget. Setelah COVID ini juga pasti kita banyak lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat.
karena namanya bakteri, apalagi kayak kemarin Mayansa juga baru sembuh. Jadi benar-benar tadi dikatakan sama Allah, ini benar juga karena memang sekarang ini kita memberikan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya berkali-kali. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang gak bisa habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain belajar bareng, asuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rafathar, untuk main gadget juga. Kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Ya sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau weekdays, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerjain PR belum atau belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling sering. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi, jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Diki ya. Biasanya papa suka kendor. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk papa Raffi. Di sini itu masih asik main deh, gak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya kalau ngobrol di kampus 2023 ini. Lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Jadi kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain. Kita udah bahas juga bahwa permainan bagus, harus kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah mainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena tentunya tipe-tipe permainan macam-macam. Mulai dari outdoor, kita tahu outdoor itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan. Ya pastinya salah satunya dengan contoh real. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua, dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy, kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya, kalau sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu, kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan tuh buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu. Dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Afi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini, hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya hari cuci tangannya ya. Jadi hari ini masih cuci rangkaian tangan acaranya. sebetulnya itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain, karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan harus cuci tangan harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga, sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu, sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu
lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti pengen cuci tangan gitu, karena ngerasain sendiri apa ya, karena udah terbiasa cuci tangan, jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air tuh suka jadinya kayak belum bersih gitu, kayak lengket. Walaupun ini hand sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja. Tapi kalau ada toilet, ada kamar mandi, ya pasti kita pengen cuci tangan, kayaknya lebih apa ya, udah terbiasa gitu tangannya bersih gitu. Nah, Gigi, artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya bagi kita? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih, supaya buat tindakan preventif, nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya, supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakitnya. Kak Gigi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh apa ya, untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali dua kali. Selain mencontohkan, juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin, ayo cuci tangan dulu, sebelum makan cuci tangan dulu, abis main cuci tangan dulu. Itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih. Sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian, karena kan yang kira kadang-kadang juga suka, ya namanya manusiawi ya, lupa gitu. Jadi artinya dengan Rayanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih Ya pastilah semuanya pasti menjaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa Rayanza peningkatan kesehatannya mungkin dari yang ternyata menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih. Nggak, ya semuanya gitu, dari makanannya, salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan juga. Oke, siap abang-abang. Belajar sampai kerja nggak Mbak Gigi? Sempat kerja nggak Mbak Gigi kemarin 40 Kayaknya nih hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang. Thank you. Siap, terima kasih. Makasih ya Raffi. Ada nggak dicontohin gitu kan, kita udah tahu gitu, jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak kok. Jadi sekarang apa ya, cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya, bilang cara jadi ibu yang didengar, gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya. Mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, ya tadi kita udah ngobrol sama mamanya. Saya izin ngobrol sama papanya boleh ya? Saya izin dulu sebentar, saya izin dulu Bapak Ibu dulu. Langsung pengen ngobrol sama papanya Rafathar dan juga Cipuk. Apa kabar? Kumaha damang? Alhamdulillah. Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Rayanza, sini mau ngomong. Halo. Lagi sibuk? Halo. Terima kasih juga Bang Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari-cari karena benar banget. Setelah COVID ini juga masih kita banyak apa ya, lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, karena ada bakteri. Apalagi kayak kemarin Rayanza juga baru sembuh. Jadi benar-benar kita dikatakan sama Allah, ini benar juga karena memang sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya benar. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang gak bisa habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain belajar bareng, asuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rafathar, untuk main gadget juga. Kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Ya sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau weekdays, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerjain PR atau apa belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling sederhana. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah.
Berarti satu tips mungkin ya untuk nanti jangan colok-colok waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Gigi ya. Biasanya mama papa suka kendor. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk papa Raffi. Di sini itu masih asik main deh, gak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya kalau ngobrol di kampus 2023 ini. Lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Jadi kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain. Kita udah bahas juga bahwa permainan bagus, kalau kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah mainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena nantinya tipe-tipe pemain macam-macam. Mulai dari outdoor, kita tahu outdoor itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan. Ya pastinya salah satunya dengan contoh real. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya Pak. Sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan tuh buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Arfi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya hari cuci tangan ya. di hari Masih cuci rangkaian tangan acaranya. sebenarnya itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan harus cuci tangan harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu, sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air tuh suka jadinya kayak belum bersih gitu kayak lengket walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja tapi kalau ada toilet ada kamar mandi ya pasti kita pengen cuci tangan kayaknya lebih udah terbiasa gitu tangannya bersih gitu. Gigi, artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin? Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya Kak Gigi nanti? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih supaya buat tindakan preventif nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakit. Kak Gigi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali 2 kali. Selain mencontohkan
juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin, ayo cuci tangan dulu, sebelum makan cuci tangan dulu, abis main cuci tangan dulu. Itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih, sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian, karena kan kita kadang-kadang juga suka, ya namanya manusiawi ya, lupa gitu. Jadi artinya dengan Reanja kemarin sempat dirawat itu semakin lebih Ya pastilah, semuanya lagi. pasti menjaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa kayak Kak peningkatan kesehatannya mungkin dari yang teman ternyata menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih, nggak ya semuanya gitu, dari makanannya, ya salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan juga. Oke, siap abang-abang. Belajar sampai kerja nggak bagi dia? Sampai kerja nggak bagi kemarin 40 Kayaknya nih hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang. Thank you. Siap, terima kasih. Makasih ya Raffi. Padahal nggak dicontohin, dulu kan kita udah tahu gitu, jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak kok. Bagi sekarang cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya, bilang cara jadi ibu yang didengar, gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya. Mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, ya tadi kita udah ngobrol sama mamanya. Saya izin ngobrol sama papanya boleh ya? Saya izin turun sebentar, saya izin dulu bapak ibu dulu. Langsung pengen ngobrol sama papanya Rafathar dan juga Cipuk. Apa kabar? Kumaha damang? Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Sini mau ngomong, halo gitu, halo. Lagi sibuk? Halo. Halo. Terima kasih juga kepada Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari-cari karena benar banget. Setelah COVID ini juga pasti kita banyak lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, karena kalau bakteri apalagi kayak kemarin yang bisa juga baru sembuh. Jadi benar-benar tadi dikatakan sama Allah, ini benar juga karena memang sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya benar. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang gak bisa habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain belajar bareng, ngasuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rafathar, untuk main gadget juga. Kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Ya sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau weekdays, saya suka kasih colong-colong walaupun nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerjain PR apa belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling sederhana. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi, jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Gigi ya. Biasanya papa suka kendor. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk papa Raffi. Di sini kayak Cipung masih asik main deh, gak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya. Kalau ngobrol di kampus 2023 ini lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain. Kita udah bahas juga bahwa bermain itu bagus, kalau kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah mainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena nantinya tipe-tipe pemain macam-macam. Mulai dari outdoor, kita tahu outdoor itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun
berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, lah kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan. Ya pastinya salah satunya dengan contoh real. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya kalau sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan tuh buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitar untuk pentingnya cuci tangan. Arfi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya harus cuci tangan ya. di hari cuci tangan sebenarnya itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan-kebiasaan harus cuci tangan harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu. Sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air tuh suka jadinya kayak belum bersih gitu kayak lengket walaupun ini sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja tapi kalau ada toilet ada kamar mandi ya pasti kita pengen cuci tangan kayaknya lebih udah terbiasa gitu tangannya bersih gitu. Gigi artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya bagi kita? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih supaya buat tindakan preventif nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakit. Kak Gigi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali 2 kali. Selain mencontohkan juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin ayo cuci tangan dulu sebelum makan cuci tangan dulu abis main cuci tangan dulu itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian karena kan kita kadang-kadang juga suka ya namanya manusiawi ya lupa gitu. Jadi artinya dengan Rayanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih ya pastilah semuanya pasti menjaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa Rayanza peningkatan kesehatannya mungkin dari yang kedua ternyata menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih nggak ya semuanya gitu dari makanannya ya salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan juga. Oke, siap abang-abang. Belajar sampai kejar nggak bagi sempat kejar nggak bagi kan 40 Kayaknya tuh hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang. Thank you. Siap, terima kasih. Makasih ya Raffi. Padahal nggak dicontohin itu kan kita udah tahu gitu jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak kok dari sekarang cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya gimana cara
jadi ibu yang dengar, gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya. Mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, ya tadi kita udah ngobrol sama mamanya. Saya izin ngobrol sama papanya boleh ya? Saya izin dulu sebentar, saya izin dulu bapak ibu dulu. Langsung pengen ngobrol sama papanya Rafathar dan juga Cipuk. Apa kabar? Rumah Adama. Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Rayanza, sini mau ngomong. Halo, halo. Lagi sibuk? Halo. Halo. Terima kasih juga Bang Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari-cari karena benar banget. Setelah COVID ini juga pasti kita banyak apa ya, lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Karena kalau bakteri apalagi kayak kemarin Rayanza juga baru sembuh. Jadi benar-benar tadi dikatakan sama Allah, ini benar juga karena memang sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya berkali-kali. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang gak bisa habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain belajar bareng, asuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rafathar, hubungin gadget juga, kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Ya sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau weekdays, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerjain PR atau belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling simpel ya. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Diki ya. Biasanya papa suka kendor. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk papa Raffi. Mungkin di sini kayak cukup masih asik main deh, gak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya. Kalau ngobrol di kampus 2023 ini lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain. Kita udah bahas juga bahwa permainan bagus, harus kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah mainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena tadinya tipe-tipe pemain macam-macam. Mulai dari outdoor, kita tahu outdoor itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan. Ya pastinya salah satunya dengan contoh gitu. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya. Kalau sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu, kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Nah, dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan itu buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu. Dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan
di sekitar untuk pentingnya cuci tangan. Arfi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini, hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya hari cuci tangannya ya. Tapi Di hari hari ini masih cuci rangkaian tangan acaranya. sedunia itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain, karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun, pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan-kebiasaan harus cuci tangan, harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga, sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu, sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu, karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan, jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air suka jadinya kayak belum bersih gitu, kayak lengket. Walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja. Tapi kalau ada toilet, ada kamar mandi, ya pasti kita pengen cuci tangan, kayaknya lebih udah terbiasa gitu, tangannya bersih gitu. Jadi artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya bagi kita? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih, supaya buat tindakan preventif, nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya, supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakit. Kak Gigi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali 2 kali. Selain mencontohkan, juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin, ayo cuci tangan dulu, sebelum makan cuci tangan dulu, abis main cuci tangan dulu. Itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih. Sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian, karena kan kita kadang-kadang juga suka, ya namanya manusiawi ya, lupa gitu. Jadi artinya dengan Rayanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih Ya pastilah, semuanya pasti menjaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa Rayanza peningkatan kesehatannya mungkin dari yang tertentu menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih, nggak ya semuanya gitu, dari makanannya, ya salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan juga. Oke, siap abang-abang bro. Belajar sampai kejar nggak bagi sempat kejar nggak bagi kan Kayaknya tuh hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang bro. Thank you. Siap, terima kasih. makasih ya Raffi. Padahal nggak dicontohin, itu kan kita udah tahu gitu, jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak kok. Bagi sekarang cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya, gimana cara jadi ibu yang didengar, gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya. Mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, ya tadi kita udah ngobrol sama mamanya. Saya ingin ngobrol sama papanya, boleh ya? Saya izin dulu sebentar, saya izin dulu bapak ibu dulu. Langsung pengen ngobrol sama papanya Rafathar dan juga Cipuk. Apa kabar? Rumah Adama. Alhamdulillah. Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Sini mau ngomong, halo. Lagi sibuk? Halo. Terima kasih juga kepada Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari karena benar banget. Setelah COVID ini juga pasti kita banyak lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, karena kalau bakteri apalagi kayak kemarin Rayanza juga baru sembuh. Jadi benar-benar tadi dikatakan sama Allah, jadi benar juga karena memang sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya berkali-kali.
luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang nggak bisa habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain belajar bareng, asuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rafathar, mobilnya gadget juga, kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Ya sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau weekdays, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerti periode apa belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling simpel ya. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi, jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Diki ya. Biasanya papa suka kendor. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk papa Raffi. Di sini itu masih asik main deh, gak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya kalau ngobrol di tahun 2023 ini. Lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Jadi kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain. Kita udah bahas juga bahwa permainan bagus, harus kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah mainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena tadinya tipe-tipe pemain macam-macam. Mulai dari outdoor play, kita tahu outdoor play itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan. Ya pastinya salah satunya dengan contoh real. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua, dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy, kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya, sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu, kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan itu buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu. Dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Arfi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini, hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya harus cuci tangannya ya. di hari cuci tangan sebenarnya itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain, karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan harus cuci tangan harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga, sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu, sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan... Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu, karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan, jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air suka jadinya kayak belum bersih gitu, kayak lengket. Walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita
bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja. Tapi kalau ada toilet, ada kamar mandi, ya pasti kita pengen cuci tangan, kayaknya lebih apa ya, udah terbiasa gitu, tangannya bersih gitu. Gigi, artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pasca kemarin. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya bagi kita? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih, supaya buat tindakan preventif, nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya, supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakit. Gigi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh apa ya, untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali dua kali. Selain mencontohkan, juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin, ayo cuci tangan dulu, sebelum makan cuci tangan dulu, abis main cuci tangan dulu. Itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih. Sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian, karena kan kita kadang-kadang juga suka, ya namanya manusiawi ya, lupa gitu. Jadi artinya dengan Rayanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih Ya pastilah, semuanya pasti menjaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa Rayanza peningkatan kesehatannya mungkin dari yang ternyata menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih. Dan ya semuanya itu dari makanannya. Ya, salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan juga. Oke, siap abang-abang. Belajar sampai kejar nggak bagi dia? Sempat kejar nggak bagi kan 40 Kayaknya nih hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang. Thank you. Siap, terima kasih. Makasih ya Raffi. Ada nggak dicontohin itu kan kita udah tahu gitu, jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak kok. Jadi sekarang apa ya, cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya, gimana cara jadi ibu yang didengar, gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya. Mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, ya tadi kita udah ngobrol sama mamanya. Saya izin ngobrol sama papanya boleh ya? Saya izin dulu sebentar, saya izin dulu bapak ibu dulu. Langsung pengen ngobrol sama papanya Rafathar dan juga Cipuk. Apa kabar? Rumah Adama. Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Sini mau ngomong, halo. Lagi sibuk? Halo. Terima kasih juga kepada Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari-cari karena benar banget setelah COVID ini juga pasti kita banyak apa ya, lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, karena kalau bakteri apalagi kayak kemarin Rayanza juga baru sembuh. Jadi benar-benar tadi dikatakan sama Allah, jadi benar juga karena memang sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya berkali-kali. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang gak bisa habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain belajar bareng, asuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rafathar, hobi main gadget juga, kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Ya sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau weekdays, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerjain PR atau belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling simpel ya. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi, jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Gigi ya. Biasanya papa suka kendor. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk papa Raffi. Mungkin di sini kayak Cipu masih asik main deh, gak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya. Kalau ngobrol kita 2023 ini lebih lengkapnya akan
tambahin aja nih Mas. Jadi kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain. Kita udah bahas juga bahwa bermain itu bagus, harus kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah mainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena tentunya tipe-tipe pemain macam-macam. Mulai dari outdoor, kita tahu outdoor itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan. Ya pastinya salah satunya dengan contohin. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya kalau sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan itu buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu. Dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitar untuk pentingnya cuci tangan. Arfi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya hari cuci tangannya ya. Tapi hari ini masih cuci rangkaian tangan acaranya. sedunia itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan harus cuci tangan harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu. Sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air suka jadinya kayak belum bersih gitu kayak lengket walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja tapi kalau ada toilet ada kamar mandi ya pasti kita pengen cuci tangan kayaknya lebih udah terbiasa gitu tangannya bersih gitu. Gigi artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya Kak Gigi? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih supaya buat tindakan preventif nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakitnya. Kak Gigi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali 2 kali. Selain mencontohkan juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin ayo cuci tangan dulu sebelum makan cuci tangan dulu abis main cuci tangan dulu itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian karena kan kita kadang-kadang juga suka ya namanya manusiawi ya lupa gitu. Jadi artinya dengan Rayanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih Ya pastilah semuanya pasti menjaga kesehatan.
peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa kayak Kak peningkatan kesehatannya mungkin dari yang ternyata menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih, nggak ya semuanya itu dari makanannya, salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan juga. Oke, siap abang-abang bro. Belajar sampai kerja nggak bagi dia? Sempat kerja nggak bagi kan 40 Kayaknya nih hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang bro. Thank you. Siap, terima kasih. Makasih ya Raffi. Ada nggak dicontohin gitu kan, kita udah tahu gitu, jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak kok. Bagi sekarang cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya, gimana cara jadi ibu yang didengar, gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya. Mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, ya tadi kita udah ngobrol sama mamanya. Saya ingin ngobrol sama papanya, boleh ya? Saya ingin turun sebentar, saya ingin dulu bapak ibu turun. Langsung pengen ngobrol sama papanya Rafathar dan juga Cipuk. Apa kabar? Rumah Adama. Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Sini mau ngomong, halo, halo. Lagi sibuk? Halo. Halo. Terima kasih juga buat Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau dicari karena benar banget setelah COVID ini juga pasti kita banyak lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, karena ada bakteri, apalagi kayak kemarin Rayanza juga baru sembuh. Jadi benar-benar kita dikatakan sama Allah, jadi benar juga karena memang sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya berkali-kali. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang gak bisa habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain belajar bareng, asuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rafathar, hubungin gadget juga, kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Ya sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau di place, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerjain PR belum atau apa belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling simpel ya. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi, jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Gigi ya. Biasanya papa-papa suka ngedol. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk papa Raffi. Mungkin di sini itu masih asik main deh, gak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya. Kalau ngobrol di kampus 2023 ini lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Jadi kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain. Kita udah bahas juga bahwa bermain itu bagus, harus kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah mainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena tentunya tipe-tipe permainan macam-macam. Mulai dari outdoor, kita tahu outdoor itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan.
Ya pastinya salah satunya dengan contoh konkret. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya kalau sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Nah, dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan tuh buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Arfi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya hari cuci tangannya ya. Jadi hari cuci tangan sebenarnya itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan harus cuci tangan harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu, sepenting itu kita siaga dulu menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air suka jadinya kayak belum bersih gitu kayak lengket walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja tapi kalau ada toilet ada kamar mandi ya pasti kita pengen cuci tangan kayaknya lebih udah terbiasa gitu tangannya bersih gitu. Jadi artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin berarti bagi kita? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih supaya buat tindakan preventif nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakit. Kak Gigi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali 2 kali. Selain mencontohkan juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin ayo cuci tangan dulu sebelum makan cuci tangan dulu abis main cuci tangan dulu itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian karena kan kira kadang-kadang juga suka ya namanya manusiawi ya lupa gitu. Jadi artinya dengan Rayanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih ya pastilah semuanya pasti menjaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa Rayanza peningkatan kesehatannya mungkin dari yang kedua ternyata menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih. Ya semuanya itu dari makanannya. Salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan. Oke, siap abang-abang lu. Belajar sampai kerja nggak bagi sempat kerja nggak bagi kemarin 40 Kayaknya tuh hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang lu. Thank you. Siap, terima kasih. makasih ya Raffi. Padahal nggak dicontohin itu kan kita udah tahu gitu jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak kok dari sekarang cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya bilang cara jadi ibu yang didengar gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, kita udah ngobrol sama mamanya. Saya izin ngobrol sama papanya boleh ya? Saya izin turun sebentar, saya izin dulu bapak ibu ini langsung pengen ngobrol sama
papanya Rafathar dan juga Cipuk. Apa kabar? Rumah Adama. Alhamdulillah. Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Rayanza, sini mau ngomong. Halo, gitu, halo. Lagi sibuk? Halo. Halo. Terima kasih juga kepada Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari-cari karena benar banget setelah COVID ini juga pasti kita banyak apa ya, lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Karena kalau bakteri apalagi kayak kemarin Ryan bisa juga baru sembuh. Jadi benar-benar kita dikatakan sama Allah. Jadi benar juga karena memang sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya berkali-kali. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang gak bisa habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain belajar bareng, asuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Rafi tuh suka main sama Rafathar, untuk main gadget juga. Kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Iya, sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau weekdays, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerjain PR belum atau belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling sederhana. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Rafi jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Diki ya. Biasanya papa-papa suka kendor. Atur nuhun bisa Rafi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk papa Rafi. Di sini itu masih asik main deh, gak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya kalau ngobrol di kampung 2023 ini. Lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Jadi kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain. Kita udah bahas juga bahwa permainan bagus, harus kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah mainan apa, ya kan? Nah, nyaman ya. Kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena tentunya tipe-tipe pemain macam-macam. Mulai dari outdoor, kita tahu outdoor itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan. Ya pastinya salah satunya dengan contoh kulit. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Oke, dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya, kalau sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu, kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Nah, dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan tuh buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu. Dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Oke, ayo, sorry bang.
Arfi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini, hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya hari cuci tangannya ya. Tapi hari ini masih cuci rangkaian tangan acaranya. sebenarnya itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain, karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun, pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan harus cuci tangan, harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga, sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu, sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa lebih memilih cuci tangan dengan? Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu, karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan, jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air tuh suka jadinya kayak belum bersih gitu, kayak lengket. Walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja. Tapi kalau ada toilet, ada kamar mandi, ya pasti kita pengen cuci tangan, kayaknya lebih udah terbiasa gitu, tangannya bersih gitu. Oke, artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya bagi kita? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih, supaya buat tindakan preventif, nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya, supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakit. Kak Gigi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali 2 kali. Selain mencontohkan, juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin, ayo cuci tangan dulu, sebelum makan cuci tangan dulu, abis main cuci tangan dulu. Itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih. Sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian, karena kan kita kadang-kadang juga suka ya namanya manusiawi ya, lupa gitu. Jadi artinya dengan Rayanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih Ya pastilah semuanya pasti menjaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa Rayanza peningkatan kesehatannya mungkin dari yang tertentu menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih. Nggak, ya semuanya gitu, dari makanannya, salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan juga. Oke, siap abang-abang. Belajar sampai kerja nggak bagi dia? Sempat kerja nggak bagi kemarin 40 Kayaknya nih hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang. Thank you. Siap, terima kasih. Makasih ya Raffi. Padahal nggak dicontohin gitu kan, kita udah tahu gitu, jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak kok. Jadi sekarang cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya, gimana cara jadi ibu yang didengar, gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya. Mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, kita udah ngobrol sama mamanya. Saya izin ngobrol sama papanya boleh ya? Saya izin dulu sebentar, Bapak Ibu ini langsung pengen ngobrol sama papanya Rapatar dan juga Cipuk. Apa kabar? Kumaha damang? Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Sini mau ngomong, halo. Lagi sibuk? Halo. Terima kasih juga buat Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari karena benar banget. Setelah COVID ini juga pasti kita banyak lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, karena ada bakteri. Apalagi kayak kemarin Rayanza juga baru sembuh. Jadi benar-benar tadi dikatakan sama Allah, ini benar juga karena memang sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya berkali-kali. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang
nggak bisa habis ya ini Sultan Andara berdua ini ya, masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain belajar bareng, asuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rafathar, untuk main gadget juga. Kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Ya sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau bisnis, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerti merek belum atau belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling simpel ya. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Diki ya. Biasanya papa suka kendor. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk papa Raffi. Di sini kayak cukup masih asik main deh, gak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya. Kalau ngobrol di kampus 2023 ini lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Jadi kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain. Kita udah bahas juga bahwa permainan bagus, kalau kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah permainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena tentunya tipe-tipe pemain macam-macam. Mulai dari outdoor play, kita tahu outdoor play itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan. Ya pastinya salah satunya dengan contoh real. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Oke, dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya kalau sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan tuh buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu. Dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Arfi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya harus kita aja ya. Tapi hari ini masih cuci rangkaian tangan acaranya. sebenarnya itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan harus cuci tangan harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu. Sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air tuh suka jadinya kayak belum bersih gitu kayak lengket walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita
bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja. Tapi kalau ada toilet, ada kamar mandi, ya pasti kita pengen cuci tangan. Kayaknya lebih apa ya, udah terbiasa gitu, tangannya bersih gitu. Nah, Gigi, artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya bagi kita? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih, supaya buat tindakan preventif, nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya, supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakitnya. Gigi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh apa ya, untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali dua kali. Selain mencontohkan, juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin, ayo cuci tangan dulu, sebelum makan cuci tangan dulu, abis main cuci tangan dulu. Itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih. Sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian, karena kan yang kira kadang-kadang juga suka, ya namanya manusiawi ya, lupa gitu. Jadi artinya dengan Rayanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih Ya pastilah semuanya pasti menjaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa Rayanza peningkatan kesehatannya mungkin dari yang kedua ternyata menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih, nggak ya semuanya gitu, dari makanannya, salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan juga. Oke, siap abang-abang lu. Belajar sampai kerja nggak bagi dia? Sempat kerja nggak bagi kemarin 40 Kayaknya nih hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang lu. Thank you. Siap, terima kasih. Makasih ya Raffi. Padahal nggak dicontohin gitu kan, kita udah tahu gitu, jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak kok. Jadi sekarang apa ya, cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya, bilang cara jadi ibu yang didengar, gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya. Mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, ya tadi kita udah ngobrol sama mamanya. Saya izin ngobrol sama papanya boleh ya? Saya izin dulu sebentar, saya izin dulu Bapak Ibu ini langsung pengen ngobrol sama papanya Rafathar dan juga Cipung. Apa kabar? Kumaha damang? Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Rayanza, sini mau ngomong. Halo, halo. Lagi sibuk? Halo. Halo. Terima kasih juga buat Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari-cari karena benar banget. Setelah COVID ini juga pasti kita banyak apa ya, lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, karena ada bakteri. Apalagi kayak kemarin Rayanza juga baru sembuh, jadi benar-benar kita dikatakan sama Allah. Jadi benar juga karena memang sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya berkali-kali. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang gak bisa habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain belajar bareng, asuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rafathar, untuk main gadget juga. Kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Ya sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau weekdays, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih, misalnya udah ngerjain PR atau belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling singkat. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi, jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Gigi ya. Biasanya kalau papa suka kendor. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk papa Raffi. Di sini kayak Cipu masih asik main deh, gak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya kalau ngobrol di kampus 2023 ini.
lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Jadi kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain. Kita udah bahas juga bahwa permainan bagus, kalau kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah mainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena tadinya tipe-tipe pemain macam-macam. Mulai dari outdoor, kita tahu outdoor itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan. Ya pastinya salah satunya dengan contoh real. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya kalau sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan tuh buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Arfi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya hari cuci tangannya ya. di hari Masih cuci rangkaian tangan acaranya. seperti itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan harus cuci tangan harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu, sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air tuh suka jadinya kayak belum bersih gitu kayak lengket walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja tapi kalau ada toilet ada kamar mandi ya pasti kita pengen cuci tangan kayaknya lebih udah terbiasa gitu tangannya bersih gitu. Gigi, artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin? Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya Kak Gigi? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih supaya buat tindakan preventif nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakit. Kak Gigi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali 2 kali. Selain mencontohkan juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin ayo cuci tangan dulu sebelum makan cuci tangan dulu abis main cuci tangan dulu itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian karena kan kita kadang-kadang juga suka ya namanya manusiawi ya lupa gitu. Jadi artinya dengan Rayanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih Ya pastilah semuanya pasti menjaga kesehatan.
peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa kayak Kak peningkatan kesehatannya mungkin dari yang teman itu menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih. Nggak, ya semuanya itu dari makanannya. Salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan. Oke, siap abang-abang lu. Belajar sampai kerja nggak bagi sampai kerja nggak bagi kan 40 Kayaknya nih hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang lu. Thank you. Siap, terima kasih. Makasih ya Raffi. Adalah nggak dicontohin dulu kan kita udah tahu gitu, jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak kok. Jadi sekarang cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya, gimana cara jadi ibu yang didengar, gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya. Mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, ya tadi kita udah ngobrol sama mamanya. Saya izin ngobrol sama papanya boleh ya? Saya izin dulu sebentar, saya izin dulu bapak ibu ini langsung pengen ngobrol sama papanya Rafathar dan juga Cipuk. Apa kabar? Kumaha damang? Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Sini mau ngomong, halo. Lagi sibuk? Halo. Terima kasih juga kepada Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari karena benar banget setelah COVID ini juga masih kita banyak lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, karena ada bakteri, apalagi kayak kemarin yang bisa juga baru sembuh. Jadi benar-benar tadi katakan sama Allah, ini benar juga karena memang sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya berkali-kali. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang gak bisa habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain belajar bareng, ngasuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rafathar, untuk main gadget juga. Kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Ya sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau bisnis, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerjain PR apa belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling simpel ya. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi jangan colok-colok waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Gigi ya. Biasanya papa suka kendor. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Papa Raffi. Di sini kayak Cipu masih asik main deh, nggak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya. Kalau ngobrol di kampus 2023 ini lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain. Kita udah bahas juga bahwa bermain itu bagus, lalu kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah mainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena nantinya tipe-tipe pemain macam-macam. Mulai dari outdoor, kita tahu outdoor itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan.
Ya pastinya salah satunya dengan contoh real. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya kalau sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan tuh buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Arfi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya harus cuci tangan ya. di hari Masih cuci rangkaian tangan acaranya. sedunia itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan-kebiasaan harus cuci tangan harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu, sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air tuh suka jadinya kayak belum bersih gitu kayak lengket walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja tapi kalau ada toilet ada kamar mandi ya pasti kita pengen cuci tangan kayaknya lebih udah terbiasa gitu tangannya bersih gitu. Gigi, artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya bagi kita? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih supaya buat tindakan preventif nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakitnya seperti Kak Gigi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali 2 kali. Selain mencontohkan juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin ayo cuci tangan dulu sebelum makan cuci tangan dulu abis main cuci tangan dulu itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian karena kan yang kira kadang-kadang juga suka ya namanya manusiawi ya lupa gitu. Jadi artinya dengan Rayanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih Ya pastilah semuanya pasti menjaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa kalian Kak peningkatan kesehatannya mungkin dari yang kedua ternyata menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih nggak ya semuanya gitu dari makanannya ya salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan juga. Oke, siap abang-abang lu. Belajar sampai kejar nggak bagi dia? Sempat kejar nggak bagi dia? Kan 40 Kayaknya tuh hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang lu. Thank you. Siap, terima kasih. makasih ya Raffi. Adalah nggak dicontohin itu kan kita udah tahu gitu jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak kok bagi sekarang cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya gimana cara jadi ibu yang didengar gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, ya tadi kita udah ngobrol sama mamanya. Saya ingin ngobrol sama papanya boleh ya? Saya ingin dulu sebentar, saya ingin dulu bapak ibu ini langsung pengen ngobrol sama
Papanya Rafathar dan juga Cipuk. Apa kabar? Rumah Adama. Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Rayanza, sini mau ngomong. Halo, halo. Lagi sibuk? Halo. Halo. Terima kasih juga Bang Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari-cari karena benar banget setelah COVID ini juga pasti kita banyak apa ya, lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Karena ada bakteri, apalagi kayak kemarin Rayanza juga baru sembuh. Jadi benar-benar tadi dikatakan sama Allah, ini benar juga karena memang sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya berkali-kali. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang gak bisa habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain belajar bareng, asuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rafathar, mobilnya gadget juga. Kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Ya sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau weekdays, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerjain PR atau belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling simpel ya. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Diki ya. Biasanya papa suka kendor. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk papa Raffi. Mungkin di sini kayak Cipu masih asik main deh, gak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya. Kalau ngobrol di kampung 2023 ini lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Jadi kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain. Kita udah bahas juga bahwa permainan bagus, harus kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah mainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena tadinya tipe-tipe pemain macam-macam. Mulai dari outdoor, kita tahu outdoor itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan. Ya pastinya salah satunya dengan contohin. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya kalau sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan itu buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu. Dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Arfi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini hari cuci tangan? Hari ini hari
Besok sebenarnya harus cuci tangannya ya. Tapi Di hari hari ini masih cuci rangkaian tangan acaranya. sedunia itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain, karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun, pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan-kebiasaan harus cuci tangan, harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga, sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu, sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu, karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan, jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air tuh suka jadinya kayak belum bersih gitu, kayak lengket. Walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja. Tapi kalau ada toilet, ada kamar mandi, ya pasti kita pengen cuci tangan, kayaknya lebih udah terbiasa gitu, tangannya bersih gitu. Jadi artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya bagi kita? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih, supaya buat tindakan preventif, nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya, supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakit. Kak Gigi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali 2 kali. Selain mencontohkan, juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin, ayo cuci tangan dulu, sebelum makan cuci tangan dulu, abis main cuci tangan dulu. Itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih. Sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian, karena kan kita kadang-kadang juga suka, ya namanya manusiawi ya, lupa gitu. Jadi artinya dengan Rayanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih Ya pastilah semuanya pasti lebih jaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa Rayanza peningkatan kesehatannya mungkin dari yang terbuat ternyata menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih, nggak ya semuanya itu dari makanannya, ya salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan juga. Oke, siap abang-abang. Belajar sampai kerja nggak bagi sempat kerja nggak bagi kan Kayaknya nih hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang. Thank you. Siap, terima kasih. makasih ya Raffi. Padahal nggak dicontohin gitu kan, kita udah tahu gitu nih, pastinya kita udah belajar lebih banyak kok. Jadi sekarang cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya, gimana cara jadi ibu yang didengar, gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya. Mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, ya tadi kita udah ngobrol sama mamanya. Saya izin ngobrol sama papanya boleh ya? Saya izin dulu sebentar, Bapak Ibu turun. Langsung pengen ngobrol sama papanya Rafathar dan juga Cipuk. Apa kabar? Kumaha damang? Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Sini mau ngomong, halo. Lagi sibuk? Halo. Terima kasih juga buat Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari-cari karena benar banget setelah COVID ini juga pasti kita banyak lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, karena ada bakteri. Apalagi kayak kemarin Rayanza juga baru sembuh. Jadi benar-benar yang dikatakan sama Allah, jadi benar juga karena memang sekarang ini kita memberikan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya berkali-kali. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang gak bisa habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, di role model kita semuanya. Dan pastinya selain
belajar bareng, ngasuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rafathar, hubungin gadget juga, kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Jadi gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Iya, sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau weekdays, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerjain PR belum atau apa belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling simpel ya. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi, jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Diki ya. Biasanya papa suka ngedol. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk papa Raffi. Oke, di sini Keci tuh masih asik main deh, gak apa-apa. Saya bikin ke atas lagi. Ini seru banget ya kalau ngobrol di kampus 2023 ini. Lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Jadi kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain. Kita udah bahas juga bahwa permainan bagus, lalu kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah mainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena tentunya tipe-tipe pemain macam-macam. Mulai dari outdoor, kita tahu outdoor itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan. Ya pastinya salah satunya dengan contohin. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua, dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy, kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Oke, dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya, kalau sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu, kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Nah, dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan itu buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu. Dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Arfi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini, hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya hari cuci tangannya ya. Tapi hari ini masih cuci rangkaian tangan acaranya. sebenarnya itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain, karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan harus cuci tangan harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga, sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu, sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu, karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan, jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air tuh suka jadinya kayak belum bersih gitu, kayak lengket. Walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja. Tapi kalau ada toilet, ada kamar mandi, ya pasti kita pengen cuci tangan, kayaknya lebih
udah terbiasa gitu, tangannya bersih gitu. Nah, Gigi, artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya bagi kita? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih supaya buat tindakan preventif, nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakit. Lagi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh apa ya, untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali dua kali. Selain mencontohkan, juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin, ayo cuci tangan dulu, sebelum makan cuci tangan dulu, abis main cuci tangan dulu. Itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih. Sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian, karena kan kira kadang-kadang juga suka ya namanya manusiawi ya, lupa gitu. Jadi artinya dengan Rayanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih Ya pastilah semuanya pasti menjaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa Rayanza peningkatan kesehatannya mungkin dari yang keempat ternyata menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih, nggak ya semuanya gitu, dari makanannya, salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan juga. Oke, siap abang-abang. Belajar sampai kerja nggak bagi Gigi? Sempat kerja nggak bagi mana 40 Kayaknya derajat? tuh hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang. Thank you. Siap, terima kasih. Makasih ya Raffi. Adalah nggak dicontohin, itu kan kita udah tahu gitu, jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak kok. Jadi sekarang apa ya, cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya, bilang cara jadi ibu yang didengar, gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya. Mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, ya tadi kita udah ngobrol sama mamanya. Saya izin ngobrol sama papanya boleh ya? Saya izin dulu sebentar, saya izin dulu Bapak Ibu ini langsung pengen ngobrol sama papanya Rafathar dan juga Cipuk. Apa kabar? Kumaha damang? Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Rayanza, sini mau ngomong. Halo, halo. Lagi sibuk? Halo. Halo. Terima kasih juga buat Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari-cari karena benar banget setelah COVID ini juga masih kita banyak apa ya, lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, karena kalau bakteri apalagi kayak kemarin Rayanza juga baru sembuh. Jadi benar-benar kita dikatakan sama Allah, jadi benar juga karena memang sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya berkali-kali. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang gak bisa habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain belajar bareng, asuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rafathar, untuk main gadget juga. Kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Ya sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau bisnis, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerjain PR belum atau apa belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling simpel ya. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi, jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Gigi ya. Biasanya papa suka kendor. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Papa Raffi. Di sini Cipung masih asik main deh, gak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya. Kalau ngobrol di kampung 2023 ini lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain.
Kita udah bahas juga bahwa permainan bagus, harus kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah permainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena tentunya tipe-tipe pemain macam-macam. Mulai dari outdoor, kita tahu outdoor itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan. Ya pastinya salah satunya dengan contoh real. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya Pak. Sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan tuh buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Arfi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya hari cuci tangan ya. di hari cuci tangan sebetulnya itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan harus cuci tangan harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu. Sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air tuh suka jadinya kayak belum bersih gitu kayak lengket walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja tapi kalau ada toilet ada kamar mandi ya pasti kita pengen cuci tangan kayaknya lebih udah terbiasa gitu tangannya bersih gitu. Gigi, artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin? Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya bagi kita? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih supaya buat tindakan preventif nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakit. Kak Gigi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali 2 kali. Selain mencontohkan juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin ayo cuci tangan dulu sebelum makan cuci tangan dulu abis main cuci tangan dulu itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian karena kan kira kadang-kadang juga suka ya namanya manusiawi ya lupa gitu. Jadi artinya dengan Rayanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih ya pastilah semuanya pasti menjaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa Rayanza peningkatan kesehatannya mungkin dari yang kedua itu menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih
nggak ya semuanya gitu, dari makanannya, salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan juga. Oke, siap abang-abang. Belajar sampai kerja nggak bagi sampai kerja nggak bagi kan 40 Kayaknya tuh hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang. Thank you. Siap, terima kasih. Makasih ya Raffi. Ada nggak dicontohin itu kan kita udah tahu gitu, jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak kok. Bagi sekarang apa ya, cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya, gimana cara jadi ibu yang didengar, gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya. Mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, ya tadi kita udah ngobrol sama mamanya. Saya ingin ngobrol sama papanya, boleh ya? Saya ingin turun sebentar, saya ingin dulu bapak ibu turun. Langsung pengen ngobrol sama papanya Rafathar dan juga Cipuk. Apa kabar? Kumaha damang? Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Jadi mau ngomong, halo. Lagi sibuk? Halo. Terima kasih juga kepada Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari karena benar banget. Setelah COVID ini juga masih kita banyak lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Karena kalau bakteri apalagi kayak kemarin Rayanza juga baru sembuh. Jadi benar-benar lagi dikatakan sama Allah, ini benar juga karena memang sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya benar. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang gak bisa habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain belajar bareng, ngasuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rafathar, untuk main gadget juga. Kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Ya sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau weekdays, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerti barang apa belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling simpel ya. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi, jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Diki ya. Biasanya papa suka kendor. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk papa Raffi. Di sini kayak Cipung masih asik main deh, gak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya. Kalau ngobrol di tahun 2023 ini lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain. Kita udah bahas juga bahwa bermain itu bagus, harus kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah mainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena nantinya tipe-tipe pemain macam-macam. Mulai dari outdoor, kita tahu outdoor itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan. Ya pastinya salah satunya dengan contoh. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua dulu kita
juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Lifebuoy, kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya. Kalau sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu, kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan itu sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan tuh buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu. Dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Arfi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya harus cuci tangannya ya. di Tapi hari ini masih cuci rangkaian tangan acaranya. sedunia itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan-kebiasaan harus cuci tangan harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu, sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air tuh suka jadinya kayak belum bersih gitu kayak lengket walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja. Tapi kalau ada toilet ada kamar mandi ya pasti kita pengen cuci tangan kayaknya lebih udah terbiasa gitu tangannya bersih gitu. Jadi artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya bagi kita? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih supaya buat tindakan preventif nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakit. Kak Gigi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu kan kita sebagai orang tua tuh nggak boleh untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali 2 kali. Selain mencontohkan juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin ayo cuci tangan dulu sebelum makan cuci tangan dulu abis main cuci tangan dulu itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian karena kan kita kadang-kadang juga suka ya namanya manusiawi ya lupa gitu. Jadi artinya dengan Rayanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih ya pastilah semuanya pasti menjaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa Rayanza peningkatan kesehatannya mungkin dan yang kemudian menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih. Nggak, ya semuanya gitu dari makanannya. Ya salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan. Oke, siap abang-abang. Belajar sampai kejar nggak bagi sempat kejar nggak bagi kemarin 40 Kayaknya tuh hari ini masalah cuci tangan loh. Oke, siap. Thank you abang-abang. Thank you. Siap, terima kasih. makasih ya Raffi. Ada nggak dicontohin gitu kan kita udah tahu gitu pastinya kita udah belajar lebih banyak kok. Jadi sekarang cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya gimana cara jadi ibu yang didengar, gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya. Mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, ya tadi kita udah ngobrol sama mamanya. Saya ingin ngobrol sama papanya boleh ya? Saya ingin turun sebentar, saya ingin dulu Bapak Ibu turun. Langsung pengen ngobrol sama papanya Rafathar dan juga Cipuk. Apa kabar? Kumaha damang? Alhamdulillah. Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media
Boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, Mangga? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Rayanza, sini mau ngomong. Halo, halo. Lagi sibuk? Halo. Halo. Terima kasih juga buat Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari karena benar banget. Setelah COVID ini juga pasti kita banyak lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, karena ada bakteri, apalagi kayak kemarin saya bisa juga baru sembuh. Jadi benar-benar kita dikatakan sama Allah, jadi benar juga karena memang sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya berkali-kali. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang gak bisa habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain belajar bareng, asuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rafathar, hubungin gadget juga, kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Ya sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau weekdays, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerjain PR belum atau belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling singkat ya. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Diki ya. Biasanya papa suka ngedor. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk papa Raffi. Mungkin di sini Cipu masih asik main deh, gak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya. Kalau ngobrol di kampus 2023 ini lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Jadi kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain. Kita udah bahas juga bahwa permainan bagus, harus kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah mainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena tadinya tipe-tipe pemain macam-macam. Mulai dari outdoor, kita tahu outdoor itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan. Ya pastinya salah satunya dengan contoh real. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Oke, dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya kalau sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Nah, dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan tuh buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu. Dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Arfi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya hari cuci tangannya ya. Jadi hari cuci tangan sebenarnya itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware
agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain. Karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan harus cuci tangan harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga, sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu, sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan... Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu, karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan, jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air tuh suka jadinya kayak belum bersih gitu, kayak lengket. Walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja. Tapi kalau ada toilet, ada kamar mandi, ya pasti kita pengen cuci tangan, kayaknya lebih udah terbiasa gitu tangannya bersih gitu. Jadi artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya bagi kita? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih, supaya buat tindakan preventif, nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya, supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakit. Kak Gigi di usia Ryan Zaini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali 2 kali. Selain mencontohkan, juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin, ayo cuci tangan dulu, sebelum makan cuci tangan dulu, abis main cuci tangan dulu. Itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih. Sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian, karena kan kita kadang-kadang juga suka ya namanya manusiawi ya, lupa gitu. Jadi artinya dengan Ryan kemarin sempat dirawat itu semakin lebih Ya pastilah semuanya pasti lebih jaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa kayak Kak peningkatan kesehatannya mungkin dari yang tertentu menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih. Nggak, ya semuanya itu dari makanannya. Salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan. Oke, siap abang-abang. Belajar sampai kerja nggak bagi sempat kerja nggak bagi kan Kayaknya nih hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang. Thank you. Siap, terima kasih. Makasih ya Raffi. Padahal nggak dicontohin, itu kan kita udah tahu gitu. Jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak kok. Jadi sekarang cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya. Gimana cara jadi ibu yang didengar, gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya. Mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, kita udah ngobrol sama mamanya. Saya izin ngobrol sama papanya boleh ya? Saya izin turun sebentar, saya izin dulu Bapak Ibu ini langsung pengen ngobrol sama papanya Rafathar dan juga Cipuk. Apa kabar? Rumah Adama. Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Ryanza. Sini mau ngomong, halo. Lagi sibuk? Halo. Terima kasih juga Bang Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari karena benar banget. Setelah COVID ini juga pasti kita banyak lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Karena ada bakteri, apalagi kayak kemarin Ryan bisa juga baru sembuh. Jadi benar-benar kita dikatakan sama Allah, ini benar juga karena memang sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya berkali-kali. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang gak bisa habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain
belajar bareng, asuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rafathar, untuk main gadget juga. Kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Iya, sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau weekdays, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerjain PR belum atau belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling sering. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Diki ya. Biasanya papa suka kendor. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk papa Raffi. Oke, di sini itu masih asik main deh, gak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya kalau ngobrol di kampus 2023 ini. Lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain. Kita udah bahas juga bahwa permainan bagus, kalau kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah mainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena tentunya tipe-tipe pemain macam-macam. Mulai dari outdoor, kita tahu outdoor itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan. Ya pastinya salah satunya dengan contoh real. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Oke, dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya, sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu, kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Nah, dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan tuh buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu. Dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Ayo, mari bang. Afi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini, hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya hari cuci tangannya ya. Tapi hari ini masih cuci rangkaian tangan acaranya. sebetulnya itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain, karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan harus cuci tangan harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga, sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu, sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu, karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan, jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air tuh suka jadinya kayak belum bersih gitu, kayak lengket. Walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja. Tapi kalau ada toilet, ada kamar mandi, ya pasti kita pengen cuci tangan, kayaknya lebih udah terbiasa gitu
tangannya bersih gitu. Nah, Gigi, artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya Mbak Gigi? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih supaya buat tindakan preventif, nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakit. Gigi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh apa ya, untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali dua kali. Selain mencontohkan, juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin, ayo cuci tangan dulu, sebelum makan cuci tangan dulu, abis main cuci tangan dulu. Itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih. Sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian, karena kan yang kira kadang-kadang juga suka, ya namanya manusiawi ya, lupa gitu. Jadi artinya dengan Rayanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih Ya pastilah semuanya pasti menjaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa Rayanza peningkatan kesehatannya mungkin dari yang tertentu menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih. Nggak, ya semuanya gitu, dari makanannya. Ya, salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan juga. Oke, siap abang-abang. Belajar sampai kerja nggak Mbak Gigi? Sempat kerja nggak Mbak Gigi? Kemarin 40 Kayaknya nih hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang. Thank you. Siap, terima kasih. Makasih ya Raffi. Padahal nggak dicontohin gitu kan, kita udah tahu gitu, jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak kok. Jadi sekarang apa ya, cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya, gimana cara jadi ibu yang didengar, gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya. Mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, kita udah ngobrol sama mamanya. Saya izin ngobrol sama papanya boleh ya? Saya izin turun sebentar, saya izin dulu Bapak Ibu turun. Langsung pengen ngobrol sama papanya Rafathar dan juga Cipuk. Apa kabar? Kumaha damang? Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Rayanza, sini mau ngomong. Halo, gitu, halo. Lagi sibuk? Halo. Halo. Terima kasih juga kepada Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari-cari karena benar banget setelah COVID ini juga pasti kita banyak apa ya, lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, karena ada bakteri, apalagi kayak kemarin Rayanza juga baru sembuh. Jadi benar-benar kita dikatakan sama Allah, jadi benar juga bahwa memang sekarang ini kita memberikan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya berkali-kali. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang gak bisa habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain belajar bareng, asuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rafathar, untuk main gadget juga, kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Iya, sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi, soalnya ibunya cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau di place, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih, misalnya udah ngerjain PR belum atau belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling sering. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi, jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Gigi ya. Biasanya papa-papa suka kendor. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk papa Raffi. Oke, di sini kayak itu masih asik main deh, gak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya kalau ngobrol kita 2023 ini. Lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Jadi kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain.
Kita udah bahas juga bahwa permainan bagus, harus kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah permainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena tentunya tipe-tipe permainan macam-macam. Mulai dari outdoor, kita tahu outdoor itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan. Ya pastinya salah satunya dengan contoh real. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Oke, dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Nah, dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan tuh buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Ayo, mari bang. Afi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya hari cuci tangannya ya. Jadi hari cuci tangan sebenarnya itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan harus cuci tangan harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu, sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air suka jadinya kayak belum bersih gitu kayak lengket walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja tapi kalau ada toilet ada kamar mandi ya pasti kita pengen cuci tangan kayaknya lebih udah terbiasa gitu tangannya bersih gitu. Jadi artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya bagi kita? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih supaya buat tindakan preventif nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakit. Kak Gigi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali 2 kali. Selain mencontohkan juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin ayo cuci tangan dulu sebelum makan cuci tangan dulu abis main cuci tangan dulu itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian karena kan kita kadang-kadang juga suka ya namanya manusiawi ya lupa gitu. Jadi artinya dengan Rayanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih ya pastilah semuanya pasti menjaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa Rayanza peningkatan kesehatannya mungkin dari yang kedua menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih
nggak ya semuanya gitu, dari makanannya, salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan juga. Oke, siap abang-abang. Belajar sampai kerja nggak Mbak Gigi? Sempat kerja nggak Mbak Gigi? Kemarin 40 Kayaknya nih hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang. Thank you. Siap, terima kasih. Makasih ya Raffi. Padahal nggak dicontohin, dulu kan kita udah tahu gitu, jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak kok. Jadi sekarang cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya, gimana cara jadi ibu yang didengar, gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya. Mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, ya tadi kita udah ngobrol sama mamanya. Saya ingin ngobrol sama papanya, boleh ya? Saya ingin turun sebentar, saya ingin dulu bapak ibu turun. Langsung pengen ngobrol sama papanya Rafathar dan juga Cipuk. Apa kabar? Kumaha damang? Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Sini mau ngomong, halo. Lagi sibuk? Halo. Terima kasih juga kepada Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari karena benar banget. Setelah COVID ini juga pasti kita banyak lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Karena kalau bakteri apalagi kayak kemarin Rayanza juga baru sembuh. Jadi benar-benar tadi dikatakan sama Allah, ini benar juga karena memang sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya benar. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang gak bisa habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain belajar bareng, ngasuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rafathar, untuk main gadget juga. Kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Ya sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau weekdays, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerti periode apa belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling simpel ya. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi, jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Gigi ya. Biasanya kalau papa suka kendor. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk papa Raffi. Oke, di sini kayak Cipu masih asik main deh, gak apa-apa. Saya bikin ke atas lagi. Ini seru banget ya kalau ngobrol di kampus 2023 ini. Lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain. Kita udah bahas juga bahwa bermain itu bagus, harus kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah mainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena tentunya tipe-tipe pemain macam-macam. Mulai dari outdoor, kita tahu outdoor itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan.
Ya pastinya salah satunya dengan contohin. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya kalau sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Nah, dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan tuh buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Afi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya hari cuci tangan ya. di hari Masih cuci rangkaian tangan acaranya. sedunia itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan-kebiasaan harus cuci tangan harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu, sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air tuh suka jadinya kayak belum bersih gitu kayak lengket walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja tapi kalau ada toilet ada kamar mandi ya pasti kita pengen cuci tangan kayaknya lebih udah terbiasa gitu tangannya bersih gitu. Gigi, artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya bagi kita? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih supaya buat tindakan preventif nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakit. Kak Gigi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali 2 kali. Selain mencontohkan juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin ayo cuci tangan dulu sebelum makan cuci tangan dulu abis main cuci tangan dulu itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian karena kan kita kadang-kadang juga suka ya namanya manusiawi ya lupa gitu. Jadi artinya dengan Rayanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih ya pastilah semuanya pasti menjaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa Rayanza peningkatan kesehatannya mungkin dari yang ternyata menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih nggak ya semuanya gitu dari makanannya ya salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan juga. Oke, siap abang-abang. Belajar sampai kejar nggak bagi dia? Sempat kejar nggak bagi kemarin 40 Kayaknya tuh hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang. Thank you. Siap, terima kasih. makasih ya Raffi. Ada nggak dicontohin itu kan kita udah tahu gitu jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak kok bagi sekarang cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya bilang cara jadi ibu yang didengar gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, kita udah ngobrol sama mamanya. Saya izin ngobrol sama papanya boleh ya? Saya izin dulu sebentar, saya izin dulu bapak ibu ini langsung pengen ngobrol sama
Papanya Rapatar dan juga Cipuk. Apa kabar? Rumah Adama. Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Rayanza, sini mau ngomong. Halo, halo. Lagi sibuk? Halo. Halo. Terima kasih juga Bang Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari-cari karena benar banget setelah COVID ini juga pasti kita banyak apa ya, lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Karena kalau bakteri apalagi kayak kemarin Rayanza juga baru sembuh. Jadi benar-benar tadi dikatakan sama Allah, ini benar juga karena memang sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya berkali-kali. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang gak bisa habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain belajar bareng, ngasuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rapatar, mobilnya DJ juga, kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main DJ? Ya sebenarnya kalau untuk main game itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau bisnis, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerti pendek apa belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling simpel ya. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Diki ya. Biasanya papa suka kendor. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk papa Raffi. Mungkin di sini kayak Cipu masih asik main deh, gak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya kalau ngobrol di tahun 2023 ini. Lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Jadi kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain. Kita udah bahas juga bahwa bermain itu bagus, lalu kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah mainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena tentunya tipe-tipe pemain macam-macam. Mulai dari outdoor, kita tahu outdoor itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan. Ya pastinya salah satunya dengan contohin. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama My Boy kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya kalau sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan itu buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu. Dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Arfi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini hari cuci tangan?
Hari ini hari Besok sebenarnya hari cuci tangannya ya. Tapi Jadi hari hari ini masih cuci rangkaian tangan acaranya. sebelumnya itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain, karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun, pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan-kebiasaan harus cuci tangan, harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga, sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu, sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu, karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan, jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air suka jadinya kayak belum bersih gitu, kayak lengket. Walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja. Tapi kalau ada toilet, ada kamar mandi, ya pasti kita pengen cuci tangan, kayaknya lebih udah terbiasa gitu, tangannya bersih gitu. Jadi artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya bagi kita? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih, supaya buat tindakan preventif, nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya, supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakit. Kak Gigi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali 2 kali. Selain mencontohkan, juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin, ayo cuci tangan dulu, sebelum makan cuci tangan dulu, abis main cuci tangan dulu. Itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih. Sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian, karena kan kita kadang-kadang juga suka, ya namanya manusiawi ya, lupa gitu. Jadi artinya dengan Rayanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih Ya pastilah semuanya pasti menjaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa Rayanza peningkatan kesehatannya mungkin dari yang kedua ternyata menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih, nggak ya semuanya itu dari makanannya, salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan juga. Oke, siap abang-abang. Belajar sampai kerja nggak bagi sempat kerja nggak bagi kan 40 Kayaknya nih hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang. Thank you. Siap, terima kasih. makasih ya Raffi. Padahal nggak dicontohin itu kan kita udah tahu gitu, jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak kok. Jadi sekarang cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya, gimana cara jadi ibu yang didengar, gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya. Mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, ya tadi kita udah ngobrol sama mamanya. Saya izin ngobrol sama papanya boleh ya? Saya izin dulu sebentar, saya izin dulu Bapak Ibu ini langsung pengen ngobrol sama papanya Rafathar dan juga Cipuk. Apa kabar? Kumaha damang? Alhamdulillah. Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Sini mau ngomong. Halo. Lagi sibuk? Halo. Terima kasih juga Bang Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari-cari karena benar banget. Setelah COVID ini juga pasti kita banyak lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, karena kalau bakteri apalagi kayak kemarin Rayanza juga baru sembuh. Jadi benar-benar tadi dikatakan sama Allah, ini benar juga karena memang sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya berkali-kali. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang gak bisa habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain
belajar bareng, asuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rafathar, hubungin gadget juga, kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Ya sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau weekdays, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerti pendek atau belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling simpel ya. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi, jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Diki ya. Biasanya papa suka kendor. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk papa Raffi. Mungkin di sini kayaknya itu masih asik main deh, gak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya kalau ngobrol di kampus 2023 ini. Lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Jadi kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain. Kita udah bahas juga bahwa permainan bagus, harus kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah permainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena tentunya tipe-tipe permainan macam-macam. Mulai dari outdoor play, kita tahu outdoor play itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan. Ya pastinya salah satunya dengan contohin. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua, dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy, kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya. Kalau sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu, kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Nah, dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan tuh buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu. Dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Arfi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini, hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya hari cuci tangannya ya. Tapi hari ini masih cuci rangkaian tangan acaranya. sebenarnya itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain, karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan harus cuci tangan harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga, sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu, sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu, karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan, jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air suka jadinya kayak belum bersih gitu, kayak lengket. Walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja. Tapi kalau ada toilet, ada kamar mandi, ya pasti kita pengen cuci tangan, kayaknya lebih udah terbiasa gitu tangannya bersih.
Gigi, artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya bagi Gigi? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih supaya buat tindakan preventif, nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakit. Gigi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh apa ya, untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali dua kali. Selain mencontohkan, juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin, ayo cuci tangan dulu, sebelum makan cuci tangan dulu, abis main cuci tangan dulu. Itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih. Sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian, karena kan kita kadang-kadang juga suka, ya namanya manusiawi ya, lupa gitu. Jadi artinya dengan Rayanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih Ya pastilah semuanya pasti menjaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa Rayanza peningkatan kesehatannya mungkin dari yang kedua ternyata menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih, nggak ya semuanya itu dari makanannya, ya salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan juga. Oke, siap abang-abang. Belajar sampai kerja nggak bagi Gigi? Sempat kerja nggak bagi Gigi kemarin 40 Kayaknya nih hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang. Thank you. Siap, terima kasih. Makasih ya Raffi. Padahal nggak dicontohin, itu kan kita udah tahu gitu, jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak kok. Jadi sekarang cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya, gimana cara jadi ibu yang didengar, gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya. Mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, kita udah ngobrol sama mamanya. Saya izin ngobrol sama papanya boleh ya? Saya izin turun sebentar, saya izin dulu bapak ibu turun. Langsung pengen ngobrol sama papanya Rafathar dan juga Cipuk. Apa kabar? Rumah Adama. Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Rayanza, sini mau ngomong. Halo, halo. Lagi sibuk? Halo. Halo. Terima kasih juga kepada Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari-cari karena benar banget. Setelah COVID ini juga pasti kita banyak lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Karena ada bakteri, apalagi kayak kemarin Rayanza juga baru sembuh. Jadi benar-benar kita dikatakan sama Allah, jadi benar juga karena memang sekarang ini kita memberikan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya berkali-kali. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang gak bisa habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain belajar bareng, asuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rafathar, untuk main gadget juga. Kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Ya sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau bisnis, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerti belum atau belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling sering. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi, jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Gigi ya. Biasanya papa suka kendor. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk papa Raffi. Di sini Cipu masih asik main deh, gak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya kalau ngobrol di kampus 2023 ini. Lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Jadi kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain.
Kita udah bahas juga bahwa permainan bagus, harus kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah permainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena tentunya tipe-tipe pemain macam-macam. Mulai dari outdoor, kita tahu outdoor itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan. Ya pastinya salah satunya dengan contoh real. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Nah, dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan tuh buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu. Dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Afi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya hari cuci tangannya ya. Jadi hari cuci tangan sebenarnya itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan harus cuci tangan harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu. Sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air tuh suka jadinya kayak belum bersih gitu kayak lengket walaupun ini kayak sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja tapi kalau ada toilet ada kamar mandi ya pasti kita pengen cuci tangan kayaknya lebih udah terbiasa gitu tangannya bersih gitu. Jadi artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya bagi kita? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih supaya buat tindakan preventif nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakit. Kak Gigi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali 2 kali. Selain mencontohkan juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin ayo cuci tangan dulu sebelum makan cuci tangan dulu abis main cuci tangan dulu itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian karena kan kita kadang-kadang juga suka ya namanya manusiawi ya lupa gitu. Jadi artinya dengan Rayanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih ya pastilah semuanya pasti menjaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa Rayanza peningkatan kesehatannya mungkin dari yang menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih
nggak ya semuanya gitu, dari makanannya ya, salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan juga. Oke, siap abang-abang. Belajar sampai kerja nggak bagi sempat kerja nggak bagi kan 40 Kayaknya nih hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang. Thank you. Siap, terima kasih. Makasih ya Raffi. Ada nggak dicontohin dulu kan kita udah tahu gitu, jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak kok. Bagi sekarang apa ya, cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya, gimana cara jadi ibu yang didengar, gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya. Mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, ya tadi kita udah ngobrol sama mamanya. Saya izin ngobrol sama papanya boleh ya? Saya izin dulu sebentar, saya izin dulu Bapak Ibu ini langsung pengen ngobrol sama papanya Rafathar dan juga Cipuk. Apa kabar? Kumaha damang? Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Rayanza, sini mau ngomong. Halo, gitu. Halo. Lagi sibuk? Halo. Halo. Terima kasih juga kepada Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari karena benar banget. Setelah COVID ini juga masih kita banyak apa ya, lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, karena kalau bakteri apalagi kayak kemarin yang bisa juga baru sembuh. Jadi benar-benar tadi dikatakan sama Allah, ini benar juga karena memang sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya benar. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang gak bisa habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain belajar bareng, ngasuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rafathar, untuk main gadget juga. Kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Ya sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau weekdays, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerjain PR apa belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling simpel ya. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi, jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Gigi ya. Biasanya papa suka kendor. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Papa Raffi. Di sini kayak Cipu masih asik main deh, nggak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya. Kalau ngobrol di kampus 2023 ini lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Jadi kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain. Kita udah bahas juga bahwa bermain itu bagus, harus kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah mainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena tentunya tipe-tipe pemain macam-macam. Mulai dari outdoor, kita tahu outdoor itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan.
Ya pastinya salah satunya dengan contoh konkret. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya kalau sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan tuh buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Arfi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya hari cuci tangan ya. di hari Masih cuci rangkaian tangan acaranya. sedunia itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan-kebiasaan harus cuci tangan harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu, sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air tuh suka jadinya kayak belum bersih gitu kayak lengket walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja tapi kalau ada toilet ada kamar mandi ya pasti kita pengen cuci tangan kayaknya lebih udah terbiasa gitu tangannya bersih gitu. Gigi artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya bagi kita? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih supaya buat tindakan preventif nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakit. Kak Gigi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali 2 kali. Selain mencontohkan juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin ayo cuci tangan dulu sebelum makan cuci tangan dulu abis main cuci tangan dulu itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian karena kan kita kadang-kadang juga suka ya namanya manusiawi ya lupa gitu. Jadi artinya dengan Rayanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih ya pastilah semuanya pasti menjaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa Rayanza peningkatan kesehatannya mungkin dari yang kedua kesehatan menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih nggak ya semuanya gitu dari makanannya ya salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan juga. Oke, siap abang-abang. Belajar sampai kejar nggak bagi dia? Sempat kejar nggak bagi kan 40 Kayaknya tuh hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang. Thank you. Siap, terima kasih. Makasih ya Raffi. Ada nggak dicontohin itu kan kita udah tahu gitu jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak kok jadi sekarang cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya gimana cara jadi ibu yang didengar gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, ya tadi kita udah ngobrol sama mamanya. Saya izin ngobrol sama papanya boleh ya? Saya izin turun sebentar, saya izin dulu bapak ibu turun. Langsung pengen ngobrol sama
papanya Rafathar dan juga Cipuk. Apa kabar? Rumah Agama. Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Rayanza, sini mau ngomong. Halo, halo. Lagi sibuk? Halo. Halo. Terima kasih juga buat Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari-cari karena benar banget setelah COVID ini juga pasti kita banyak apa ya, lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Karena kalau bakteri apalagi kayak kemarin Rayanza juga baru sembuh. Jadi benar-benar tadi dikatakan sama Allah, ini benar juga karena memang sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya berkali-kali. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang gak bisa habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain belajar bareng, asuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rafathar, hobi main gadget juga, kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Ya sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau weekdays, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerjain PR apa belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling simpel ya. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Didi ya. Biasanya kalau papa suka kendor. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk papa Raffi. Mungkin di sini kayak Cipu masih asik main deh, gak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya kalau ngobrol di kampus 2023 ini. Lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Jadi kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain. Kita udah bahas juga bahwa permainan bagus, harus kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah mainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena tentunya tipe-tipe pemain macam-macam. Mulai dari outdoor play, kita tahu outdoor play itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan. Ya pastinya salah satunya dengan contohin. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama My Boy kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Dan mudah dipahami mungkin kalau bisa sambil bermain ya kalau sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan itu buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu. Dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Oke, ayo, Bang.
Arfi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini, hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya hari cuci tangannya ya. Tapi Di hari hari ini masih cuci rangkaian tangan acaranya. sedunia itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain, karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun, pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan-kebiasaan harus cuci tangan, harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga, sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu, sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu, karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan, jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air tuh suka jadinya kayak belum bersih gitu, kayak lengket. Walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja. Tapi kalau ada toilet, ada kamar mandi, ya pasti kita pengen cuci tangan, kayaknya lebih udah terbiasa gitu, tangannya bersih gitu. Jadi artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya bagi kita? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih, supaya buat tindakan preventif, nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya, supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakit. Kak Gigi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali 2 kali. Selain mencontohkan, juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin, ayo cuci tangan dulu, sebelum makan cuci tangan dulu, abis main cuci tangan dulu. Itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih. Sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian, karena kan kita kadang-kadang juga suka ya namanya manusiawi ya, lupa gitu. Jadi artinya dengan Rayanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih Ya pastilah semuanya pasti menjaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa Rayanza peningkatan kesehatannya mungkin dari yang kedua ternyata menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih, nggak ya semuanya gitu, dari makanannya, salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan juga. Oke, siap abang-abang. Belajar sampai kejar nggak bagi sempat kejar nggak bagi kan 40 Kayaknya nih hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang. Thank you. Siap, terima kasih. Makasih ya Raffi. Padahal nggak dicontohin gitu kan, kita udah tahu gitu, jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak kok. Jadi sekarang cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya, gimana cara jadi ibu yang didengar, gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya. Mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, ya tadi kita udah ngobrol sama mamanya. Saya izin ngobrol sama papanya, boleh ya? Saya izin turun sebentar, saya izin dulu bapak ibu turun. Langsung pengen ngobrol sama papanya Rafathar dan juga Cipuk. Apa kabar? Rumah Adama. Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Rayanza, sini mau ngomong. Halo, halo. Lagi sibuk? Halo. Halo. Terima kasih juga kepada Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari-cari karena benar banget setelah COVID ini juga pasti kita banyak lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, karena ada bakteri. Apalagi kayak kemarin Rayanza juga baru sembuh. Jadi benar-benar tadi dikatakan sama Allah, jadi benar juga karena memang sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya berkali-kali. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang
Gak habis-habis ya ini Sultan Andara berdua ini ya, masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain belajar bareng, asuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rafathar, hubungin gadget juga, kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Iya, sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau weekdays, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerjain PR belum atau apa belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling simpel ya. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi, jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Didi ya. Biasanya papa suka kendor. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk papa Raffi. Mungkin di sini kayak Ciku masih asik main deh, nggak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya kalau ngobrol di kampus 2023 ini. Lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Jadi kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain. Kita udah bahas juga bahwa bermain itu bagus, kalau kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah mainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena tentunya tipe-tipe pemain macam-macam. Mulai dari outdoor play, kita tahu outdoor play itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan. Ya pastinya salah satunya dengan contohin. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua, dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy, kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Dan mudah dipahami mungkin kalau bisa betul-betul bermain ya. Kalau sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu, kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Nah, dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan itu buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu. Dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Arfi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini, hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya hari cuci tangannya ya. Jadi hari cuci tangan sebenarnya itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain, karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan harus cuci tangan harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga, sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu, sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan... Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu, karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan, jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air suka jadinya kayak belum bersih gitu, kayak lengket. Walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita
bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja. Tapi kalau ada toilet, ada kamar mandi, ya pasti kita pengen cuci tangan, kayaknya lebih apa ya, udah terbiasa gitu, tangannya bersih gitu. Jadi artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin prosesnya bagi kita? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih, supaya buat tindakan preventif, nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya, supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakit. Lagi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh apa ya, untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali dua kali. Selain mencontohkan, juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin, ayo cuci tangan dulu, sebelum makan cuci tangan dulu, abis main cuci tangan dulu. Itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih. Sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian, karena kan kira kadang-kadang juga suka, ya namanya manusiawi ya, lupa gitu. Jadi artinya dengan Rayanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih Ya pastilah, semuanya pasti menjaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa Rayanza peningkatan kesehatannya mungkin dari yang teman ternyata menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih, nggak ya semuanya gitu, dari makanannya, ya salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan juga. Oke, siap abang-abang. Belajar sampai kerja nggak bagi sempat kerja nggak bagi kan 40 Kayaknya nih hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang. Thank you. Siap, terima kasih. Makasih ya Raffi. Padahal nggak dicontohin gitu kan, kita udah tahu gitu, jadi pastinya kita udah belajar lebih banyak kok. Jadi sekarang apa ya, cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya, gimana cara jadi ibu yang didengar, gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya. Mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, ya tadi kita udah ngobrol sama mamanya. Saya izin ngobrol sama papanya, boleh ya? Saya izin turun sebentar, saya izin dulu Bapak Ibu turun. Langsung pengen ngobrol sama papanya Rafathar dan juga Cipuk. Apa kabar? Rumah Adama. Kita mungkin boleh menghadap ke sini biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir, mangga. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Rayanza. Rayanza, sini mau ngomong. Halo, halo. Lagi sibuk? Halo. Halo. Terima kasih juga untuk Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari-cari karena benar banget. Setelah COVID ini juga pasti kita banyak apa ya, lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu, harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat, karena ada bakteri, apalagi kayak kemarin Rayanza juga baru sembuh. Jadi benar-benar tadi dikatakan sama Allah, ini benar juga karena memang sekarang ini kita membutuhkan sesuatu yang memang bisa melindungi anak ini, proteksinya berkali-kali. Luar biasa. Di sela-sela kesibukan yang gak bisa habis ya, ini Sultan Andara berdua ini ya masih punya waktu loh untuk anak-anaknya. Tepuk tangan ya, ini role model kita semuanya. Dan pastinya selain belajar bareng, asuh anak bareng, main bareng juga. Kita juga lihat di sini Raffi tuh suka main sama Rafathar, untuk main gadget juga, kadang-kadang main bareng juga ya sama AA di sana. Ini gimana caranya supaya AA tuh bisa belajar sambil main bareng ketika lagi main gadget? Ya sebenarnya kalau untuk main gadget itu dibatasi sama ibunya, cuma boleh diberikan aja. Tapi kalau bisnis, saya suka kasih colong-colong kalau nggak tahu sama ibunya. Tapi tetap aku selalu kasih misalnya udah ngerjain PR belum atau apa belum, sampai paling terpenting mau mereka sentuh apapun, mau main gadget, mau main apa, cuci tangan dulu. Itu paling penting. Paling penting dan paling sering. Sebelum main dan sesudah main harus cuci tangan. Walaupun di rumah ya. Walaupun di rumah. Berarti satu tips mungkin ya untuk Raffi, jangan colong-colong waktu ya. Weekend mau weekend Biasanya aja. dimarahin sama ibunya. Kalau gitu kita sama ya Diki ya. Biasanya papa-papa suka ngedor. Atur nuhun bisa Raffi. Silakan berikan tepuk tangan sekali lagi untuk papa Raffi. Mungkin di sini kayak Cipu masih asik main deh, gak apa-apa. Saya izin ke atas lagi. Ini seru banget ya kalau ngobrol.
tahun 2023 ini lebih lengkapnya akan ngapain aja nih Mas? Jadi kan tadi kita udah bahas, kita mau mengajak anak-anak kita untuk belajar cuci tangan pakai sabun sambil bermain. Kita udah bahas juga bahwa bermain itu bagus, kalau kita juga sebagai orang tua jagain. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah permainan apa, ya kan? Nah, kalau kita lihat anak-anak kita itu, kita coba hadirkan beragam, karena tentunya tipe-tipe permainan macam-macam. Mulai dari outdoor play, kita tahu outdoor play itu bagus, yaitu playground. Jadi contoh nih, kita hari ini dan besok di Citos kita hadirkan sebuah castle playground interaktif. Kita mau mengundang siapapun boleh hadir, coba bermain, ajak anak-anak di situ supaya bisa sambil enjoy mainan, sambil belajar tentang cuci tangan pakai sabun, baik dari cara yang benar maupun berapa lama dan lain sebagainya. Kedua, kalau mainannya di dalam rumah gimana? Nah, kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa experts di bidang kesehatan, pendidikan, dan permainan. Ya pastinya salah satunya dengan contoh real. Yang kedua kita kan tahu lah sebagai orang tua dulu kita juga sama orang tua kita kan kalau dikasih taunya sambil berarti dimarahin disuruh-suruh doang tuh kan kayaknya kurang masuk gitu. Nah sekarang senang banget sama Boy kita dikasih kesempatan buat bisa ngajarin cuci tangan itu dengan cara bermain gitu. Jadi sambil quality time juga sama anak, sambil bonding juga sama anak, sambil kita juga bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pastinya bergunanya bermanfaatnya nggak cuma buat sekarang juga tapi sampai mereka nanti. Dan mudah dipahami mungkin kalau bisa betul-betul bermain ya kalau sambil main kan pasti anak-anak nggak merasa terbebani gitu kayaknya disuruh dimarahin mulu gitu. Nah, dengan kayak gitu kan insya Allah dengan menanamkan sambil bermain dia jadi lebih paham juga gitu cuci tangan tuh buat apa sih kebaikan dari cuci tangan gitu dan semoga ya sebagai ibu juga pasti nggak boleh bosan juga sih untuk selalu nggak bosan-bosan ngingetin juga gitu buat anak-anak dan di sekitarnya untuk pentingnya cuci tangan. Arfi, Kak Gigi cerita gimana tanggapan kalian tentang hari ini hari cuci tangan? Hari ini hari Besok sebenarnya hari cuci tangannya ya. Jadi hari cuci tangan sebenarnya itu bagus buat kita keluarga untuk sama-sama aware agar kita menjaga keluarga kita dari kuman, bakteri dan lain-lain karena berawal dari cuci tangan, melakukan apapun dan sesudah melakukan apapun cuci tangan itu paling terpenting banget. Dengan adanya setiap tahun diingetin lagi tuh kan sekalian juga kita kan kemarin udah kayak 3 tahun pasti siapa sih yang nggak ada kayak udah pasti udah jenuh gitu dengan kebiasaan harus cuci tangan harus ini. Nah ini sekalian setiap tahun diingetin juga sekalian juga kita mengingatkan diri sendiri bahwa ternyata sepenting itu loh cuci tangan gitu, sepenting itu kita siaga dulu, menjaga dulu daripada mengobati itu lebih susah gitu. Tapi kalau Kak Gigi sendiri lebih baik cuci tangan dengan air atau hand sanitizer? Kenapa? Lebih memilih cuci tangan dengan Aku tuh kalau biasanya aku tuh pasti kalau bisa cuci tangan pasti main cuci tangan gitu karena ngerasain sendiri karena udah terbiasa cuci tangan jadi kayak kalau nggak cuci tangan nggak kena air tuh suka jadinya kayak belum bersih gitu kayak lengket walaupun dengan hand sanitizer kan pasti kita bawa juga gitu kemana-mana buat paling nggak buat yang urgent aja tapi kalau ada toilet ada kamar mandi ya pasti kita pengen cuci tangan kayaknya lebih udah terbiasa gitu tangannya bersih gitu. Gigi artinya sekarang Reza udah mulai beraktivitas lagi ya pas kemarin. Alhamdulillah. Seperti apa mungkin berarti Kak Gigi nanti? Ya pokoknya kita ya terus menanamkan cuci tangan aja sih supaya buat tindakan preventif nggak cuma buat anak-anak aja tapi buat di sekitarnya supaya bisa lebih menjaga dari kuman-kuman, bakteri, virus-virus kan sekarang lagi macam-macam gitu. Jadi ternyata sepenting itu kita tuh sering-sering cuci tangan supaya terhindar juga dari penyakit-penyakit yang mungkin siapa sih yang mau sakit. Kak Gigi di usia Rayanza ini kan terkadang kan dia suka megang-megang apa yang kotor-kotor. Itu selalu diingatkan. Selalu lah kita sebagai orang tua tuh nggak boleh untuk menanamkan sesuatu nggak bisa ngingetinnya cuma sekali 2 kali. Selain mencontohkan juga pastinya ya nggak boleh bosan-bosan gitu buat ngingetin ayo cuci tangan dulu sebelum makan cuci tangan dulu abis main cuci tangan dulu itu benar-benar nggak boleh bosan-bosan sih sekalian ngingetin diri sendiri juga sekalian karena kan kira kadang-kadang juga suka ya namanya manusiawi ya lupa gitu.
Jadi artinya dengan Ryanza kemarin sempat dirawat itu semakin lebih Ya pastilah semuanya lagi. pasti menjaga kesehatan. Peningkatan kesehatannya seperti apa sih Kak Gigi? Kenapa Ryanza peningkatan kesehatannya mungkin dari yang terbuat ternyata menjadi seperti apa? Ya pokoknya dijaga terus aja sih. Nggak, ya semuanya itu dari makanannya. Ya, salah satunya pasti dengan sering-sering cuci tangan juga. Oke, siap abang-abang. Belajar sampai kerja nggak bagi sempat kerja nggak bagi kemarin 40 Kayaknya derajat. nih hari ini masalah cuci tangan. Oke, siap. Thank you abang-abang. Thank you. Siap, terima kasih. Makasih ya Raffi. Adalah nggak dicontohin gitu kan kita udah tahu gitu nih pastinya kita udah belajar lebih banyak kok dari sekarang cara menjadi ibu tuh sekarang udah banyak ada di mana-mana gitu ya gimana cara jadi ibu yang didengar gimana cara jadi bapak yang bisa dekat sama anaknya mungkin ya salah satunya pastinya dengan bermain dan dengan mencontoh. Oke, ya tadi kita udah ngobrol sama mamanya. Saya izin ngobrol sama papanya boleh ya? Saya izin turun sebentar, saya izin dulu Bapak Ibu turun. Langsung pengen ngobrol sama papanya Rafathar dan juga Cipuk. Apa kabar? Rumah Adama. Alhamdulillah. Kita mungkin boleh menghadap ke sini Boleh. biar nanti teman-teman media boleh disapa dulu teman-teman yang hadir mangga. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sama Ryanza nih. Ryanza, sini mau ngomong. Halo, halo. Lagi sibuk? Halo. Halo. Terima kasih juga untuk Boy, terima kasih untuk undangannya. Di sini mau cari-cari karena benar banget setelah COVID ini juga pasti kita banyak lebih peduli lagi, lebih harus menjaga anak itu harus benar-benar proteksinya benar-benar harus kita